Halo Mario Puster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai ending dari Godzilla X Kong The New Empire yang memiliki ending yang begitu wadaw banget ya. Dan film ini akan menentukan gimana arah Monsterverse ke depannya, oke? So Mario Puster, let's break down this video. Oke, dari ending film ini kita udah mulai bisa melihat ya bahwa ternyata suku Iwi yang merupakan suku penyembah Kong ini ternyata masih ada, dan mereka membantu para ilmuwan dari Monarch ini mengalahkan ancaman baru di Hollow Earth yang bernama Scar King. Karena kita tahu ya, ada sebuah karakter baru yang udah muncul sejak di film Godzilla vs Kong yang bernama Jia. Yang ternyata Jia ini merupakan satu-satunya orang yang selamat dari suku Iwi di Skull Island setelah mereka semua dibantai oleh Titan yang bernama Kamazots. Nah, Kamazots ini merupakan Titan yang berbentuk seperti naga dan kelawar yang bersatu. Dan dia pertama kali muncul dalam novel Kingdom Kong yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Selama petualangannya, akhirnya Jia baru mengetahui bahwa sukunya masih ada di Hollow Earth yang tersembunyi dari sebuah pilar yang dilindungi oleh Titan yang bernama Mothra, yang dimana Mothra ini sempat terlihat di Godzilla King of the Monsters yang berbentuk seperti kupu-kupu raksasa ini, yang dimana Mothra ini membantu Godzilla memberikan life energinya agar supaya dia bisa menang melawan King Ghidorah, sampai akhirnya Mothra ini terbunuh di film tersebut. Nah, pertanyaan adalah kenapa Mothra ini bisa hadir lagi di film Godzilla X Kong ini? Karena Monarch udah menemukan telur Mothra di sekitar wilayah Hollow Earth, dan kebetulan lokasinya berada di kerajaan suku Iwi di situ. Dan di sini peran Mothra jadi makin lebih kompleks ya, yang dimana ternyata dia dan Godzilla adalah sekutu yang sangat kuat dari zaman lampau. Dan informasi ini kita dapatkan dari suku Iwi yang dimana mereka untuk menggambarkan itu di berbagai macam relief mereka di kerajaan mereka ini ya. Dan ternyata Mothra lah yang selama ini menjaga suku Iwi di Hollow Earth agar supaya suku ini aman dari serangan Titan di luar Hollow Earth ini. Dan Mothra hanya bisa dibangkitkan oleh Jia saja, karena dalam ramalannya hanya suku Iwi dari Skull Island terakhir saja yang mampu untuk membangkitkan Mothra dari tidur panjangnya agar supaya portal dunia menuju ke Hollow Earth ini makin meluas. Oke, kalau gua bandingkan dengan versi orinya ya, sebenarnya Mothra dan Godzilla ini adalah musuh loh ya. Bahkan mereka sempat taruh di berbagai macam film tokoh Jepang yang sudah ada sejak tahun 1964 di film Mothra vs Godzilla dulu. Tapi justru di Monsterverse ini dibuat lebih berbeda dan juga dibuat lebih soft, yang dimana Mothra ini dibuat sebagai aliansi bagi para Titan yang berusaha untuk melindungi dunia dari ancaman para Titan-Titan jahat yang ada di sana. Dan akhirnya di film ini sudah mulai menjawab kenapa Kong ini harus pakai armor di tangan kanannya. Nah, sebenarnya ini dikarenakan dia terkena serangan optic blast dari Tetanosimo yang dikurung di kerajaan Scar King, sehingga tangan Kong ini akhirnya cedera dan membuatnya mati rasa. Maka dari itu Monarch Corporation akhirnya membuat sebuah alat yang sangat prototipe ini kepada Kong jikalau dia terkena sebuah cedera di tengah pertempurannya melawan para Titan. Yang alat ini bernama Beast, yang singkatan Bioenhanced Anatomic Seismic Thunder. Nah, armor ini memiliki sebuah berbagai macam kelebihan yang dimana film ini sangat luar biasa banget menunjukkan hasilnya ya. Nah, yang pertama, alat Beast ini bisa mengeluarkan sebuah energi listrik yang dapat menghantam Titan sekuat apapun. Dan armor ini bisa menyembuhkan luka Kong yang cedera di tangan kanannya dengan cara menyuntikkan berbagai macam ramuan buatan dari Monarch Corporation selama armor ini dipakai oleh Kong agar supaya lengannya gak terinfeksi dan dia bisa tetap kuat walaupun dalam kondisi penyembuhan dirinya. Nah, akhirnya di film ini kita mendapatkan sebuah kejelasan dari Zuko yang dimana dia disebut sebagai mini Kong, dan yang merupakan aliansi bagi Kong untuk menaklukkan Scar King yang sudah membentuk semua kaum gorila di kerajaannya. Nah, Zuko ini adalah sebuah Easter egg di film Son of Kong, yang dimana sebenarnya dia merupakan anak dari King Kong setelah dia dilepas dari Skull Island ke kota New York di tahun 1933, dan akhirnya dia punya anak dan menjadi bahan eksperimen oleh para manusia. Tapi di Monsterverse, Zuko bukan anak Kong, melainkan dia hanya sebagai aliansi saja untuk membantu Kong mengalahkan Scar King di film ini.
Nah, kemudian kita akan bahas mengenai kenapa Zemo ini bisa dikendalikan oleh Scar King selama dia bertarung di film ini. Dan ternyata Zemo ini dikendalikan melalui energi warna biru dari ujung cambuk milik Scar King ini. Nah, sebenarnya energi ini berasal dari inti bumi di Hollow Earth, yang dimana ini adalah sebuah energi yang sama dengan Optic Blast Godzilla yang selama ini menjadi jurus pamungkasnya ketika dia bertarung melawan para Titan yang lainnya. Jadi intinya di film ini sudah menjelaskan bahwa di masa lalu Scar King pernah membantai nenek moyang dari Godzilla ya, sehingga dia mengambil Optic Blast-nya dan dia menjadikannya sebagai senjata utamanya. Tapi di film ini ada sebuah plot hole yang dimana kenapa cuma si Zemo doang yang tunduk kepada Scar King. Kenapa dia nggak gunakan kepada si Godzilla, ke Kong sekalian, yang dimana kalau dia sebagai villain cerdas ya, dia bisa menundukkan Godzilla dan Kong untuk menjadi bawahannya. Kenapa cuma Zemo doang yang terpengaruh? Apakah jangan-jangan ini ada hubungan dengan Zemo? Tapi kalau kalian lebih tahu mengenai hal ini, well, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah, karena gue pengen tahu bagaimana lore-nya, dan gue juga pengen tahu bagaimana energi ini berasal dan mungkin akan mengarah kepada Zemo di masa lalu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai senjata dari Scar King ini, yang dimana weaponnya itu berbentuk seperti whiplash alias cambuk, yang dimana cambuk ini merupakan tulang punggung dari Titan yang pernah ia kalahkan di masa lalu. Nah, dugaan gua adalah bahwa ini adalah tulang punggung dari nenek moyang Godzilla di masa lalu. Tapi juga ada teori mengatakan kalau ini adalah tulang punggung dari Skullcrawler yang merupakan Titan yang hidup di Skull Island, dan mereka semua menjadi musuh utama bagi Kong saat dia menyelamatkan para ilmuwan Monarch yang terjebak di sana. Tapi whatever it is ya, yang jelas ini adalah sebuah senjata yang paling menyakitkan di film Monsterverse, yang dimana Kong aja hampir sekarat ketika dia dicambuk oleh senjata yang sangat mengerikan ini ya. Oke, nextnya ada Titan satu lagi yang juga hadir di film ini sebagai secret villain, yang dimana dia dikendalikan oleh Scar King selama film ini berlangsung, yaitu adalah Titanoboa Zemo, yang merupakan Titan yang bisa menyebutkan es sebagai senjata utamanya untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Nah, nama Zemo ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti hembusan dingin, dan dia merupakan sosok Titan pertama yang menyebabkan terjadinya zaman es ribuan tahun yang lalu. Nah, kemungkinan besar di masa lalu dia pernah bertarung dengan Scar King, lalu dia akhirnya berhasil dikalahkan. Lalu Scar King memperbudaknya untuk dijadikan sebagai senjata menguasai Hollow Earth dan juga dunia permukaan. Karena misi utama Scar King ini adalah untuk menguasai dunia permukaan agar dia bisa menjadi raja yang sesungguhnya di kedua alam tersebut. Sampai akhirnya Monarch mengikuti arah pertempurannya hingga sampai ke kota Hong Kong, yang dimana Kong, Godzilla, Scar King, dan Zemo akhirnya berduel 2 lawan 2 yang begitu epik, dan akhirnya kota itu menjadi hancur dengan api, korban jiwa, dan berbagai macam kehancuran yang terjadi antara dua Titan yang sedang bertarung di kota tersebut ya. Akhirnya Scar King berhasil dilumpuhkan dengan cara membekukannya dengan menggunakan Optic Blast dari Titanoboa Zemo, yang dimana dia sudah sadar karena cambuknya udah dihancurkan oleh Kong di tengah pertempuran tersebut. Akhirnya pertempuran pun berakhir, maka sekarang Godzilla memilih untuk menetap di sebuah kolosium di kota Roma, dan dia menjadi penjaga semua Titan dan juga penjaga manusia. Sedangkan Kong, Zemo, dan Zuko akhirnya mengambil alih kerajaan milik Scar King ini, dan mereka membebaskan semua gorilla yang telah diperbudak olehnya. Dan mereka akhirnya merayakan bahwa Kong menjadi raja baru mereka bagi semua Hollow Earth. Nah, sedangkan untuk suku Iwi, mereka masih berada di Hollow Earth ya. Namun dia memutuskan untuk tetap bersama Dr. Elend Andrews, dan mereka menetap di dunia permukaan. Namun dia berjanji akan terus melakukan kontak bersama dengan suku Iwi di Hollow Earth ini. Sementara itu, untuk nasib dari si Bernie Hayes yang merupakan podcaster dan juga ahli konspirasi mengenai Hollow Earth dan juga para Titan ini, akhirnya dia berhasil mendapatkan sebuah footage bahwa dia udah berada di Hollow Earth dengan mata kepalanya sendiri ya. Kemungkinan besar dia akan mengupload di blognya, dan dia menyebarkannya ke berbagai macam belahan dunia bahwa dia menjadi saksi di balik keindahan Hollow Earth ini. Wah, cuan. Oke, untuk next project dari Monsterverse ini, kemungkinan mereka akan ambil kisah dampak yang ditimbulkan oleh Bernie Hayes di film ini, yang dimana pastinya dari dunia manusia ya, entah itu Apex atau perusahaan korup yang lainnya, mereka akan berusaha untuk menjajah Hollow Earth demi mengekspos para Titan ini ke dunia permukaan. Dan pastinya
Kong akan ambil alih cerita ini, yang dimana dia akan mengatasi berbagai macam masalah di dunia permukaan dan dia akan berkonflik dengan manusia kembali, sama seperti di Kong Skull Island dan juga Godzilla vs Kong yang udah pernah kita tonton sebagai Project Monsterverse sebelumnya. Well, let's see ya seperti apa ke depannya. Tapi sekali lagi untuk ini hanya sebagai teori liar aja, dan mungkin mereka pasti akan memberikan sebuah kisah baru dan juga cerita baru untuk memperlengkap keseluruhan Monsterverse kali ini ya. So, ditunggu aja ya. Oke, sebelum kita lakukan videonya, gua mau kasih kalian sebuah informasi. Kalau kalian bersupport kita lebih lanjut, kalian bisa beli aja t-shirt kita, yaitu t-shirt Godzilla x Kong The New Empire. Nah, kaos ini memiliki banyak ukuran, ada S, M, L, XL, bahkan 2XL untuk ukuran dewasa. Jadi buat kalian yang pengen cari kaos seperti ini, langsung aja kalian bisa lihat aja di tokopedia.com/MarioAngelo ya. Linknya untuk gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, thank you guys. Oke, itu cuma mengenai penjelasan ending dari Godzilla x Kong The New Empire dan juga breakdown detail yang sudah kita dapatkan dari film tersebut ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun teori yang gak gua sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Bosur Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!